Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Sir Fadel. Nah, di pertemuan yang sebelumnya, Sir telah membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di kesempatan kali ini, Sir akan melanjutkan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, serta pada manusia. Lantas, apa sih yang menjadi perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan serta pada hewan? Yuk, kita belajar. Nah, jadi sebenarnya konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan hewan tidaklah jauh berbeda. Hanya saja, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan hanya terjadi pada bagian yang aktif membelah, seperti jaringan meristem pada ujung batang dan ujung akar. Sedangkan pada hewan serta manusia, proses pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi hampir di seluruh bagian tubuh. Nah, jadi jelas ya bedanya. Untuk pertumbuhan dan perkembangan hewan terdiri dari dua tahap, yaitu tahap embrionik dan tahap pasca embrionik. Nah, pertama kita bahas adalah tahapan embrionik. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa tahapan embrionik terjadi dalam kandungan. Berarti proses ini bermula ketika zigot terbentuk dari hasil fertilisasi antara sperma dan ovum. Nah, pertumbuhan pada zigot dikatakan ketika zigot mengalami pembelahan secara terus-menerus secara mitosis, sehingga dari satu sel menjadi banyak sel. Perkembangannya, perkembangan pada zigot, nantinya zigot akan mengalami yang namanya diferensiasi dan spesialisasi. Diferensiasi itu artinya bisa kita katakan sebagai perubahan bentuk dan fungsi, sementara spesialisasi merupakan pendewasaan atau pematangan dari jaringan yang sudah terbentuk tadi. Nah, kemudian pada tahapan embrionik juga terdiri dari beberapa rangkaian atau tahapan lagi. Yang pertama morula, yang kedua blastula, yang ketiga gastrula, yang keempat terakhir adalah organogenesis. Mari kita bahas satu persatu. Nah, jadi tahapan awal dari proses embrionik adalah morula. Pada tahapan morula, satu sel zigot itu akan mengalami pertumbuhan dengan cara melakukan pembelahan secara mitosis. Jadi akan terjadi peningkatan jumlah sel secara eksponensial dari satu sel menjadi 2, 4, 6, hingga 64 sel. Nah, sel-sel yang mengalami pembelahan tadi dari satu sel menjadi 64 sel itu dinamakan sebagai blastomer. Kemudian, saat blastomer sampai ke jumlah 64 sel, itulah yang dinamakan sebagai morula, di mana bentuknya seperti bola yang tidak berongga, kemudian dikatakan mirip seperti buah RB. Jadi morula itu berasal dari bahasa Latin, artinya morum, yang artinya adalah RB. Kalau kalian belum pernah lihat buah RB, bentuknya seperti ini, jadi seperti anggur, lebih kecil, lebih padat. Yang kedua adalah proses blastula. Nah, sel morula tadi yang tidak berongga itu akan mengalami pembentukan rongga. Jadi prosesnya adalah blastulasi. Kemudian rongganya adalah blastosol. Jadi di sini terjadi pembentukan rongga. Setelah tahapan blastula, kita masuk ke tahapan yang ketiga adalah gastrula. Jadi di tahapan gastrula ini sel blastula yang sudah terbentuk itu akan mengalami yang namanya pelekukan atau invaginasi, sehingga terbentuk lagi rongga baru yang disebut sebagai gastrosol. Nah, ada lagi bagian di mana lubang tempat pelekukannya itu yang disebut sebagai blastopor yang menjadi anus nanti bagi hewan ataupun manusia. Nah, yang bagian yang paling penting adalah pada tahapan gastrula itu akan terbentuk 3 lapisan yang akan menjadi cikal bakal jaringan atau berbagai organ yang ada di dalam tubuh hewan ataupun manusia. Jaringan lapisan itu adalah ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu tahapan organogenesis. Jadi dari namanya organogenesis itu berarti pembentukan organ-organ yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Pada tahapan inilah sel zigot yang sudah sampai di tahapan gastrula itu mengalami perkembangan dengan cara melakukan diferensiasi dan spesialisasi terhadap sel-selnya. Jadi ketiga lapisan yang terbentuk pada tahapan gastrula, yang pertama ectoderm, itu akan menjadi calon dari jaringan rambut, kulit, kemudian saraf dan indera.
Yang kedua, bagian mesoderm itu akan menjadi otot, rangka, kemudian reproduksi, ya, darah dan ekskresi. Nah, sedangkan bagian endoderm atau bagian yang paling dalam, lapisan yang paling dalam, itu akan menjadi calon dari jaringan atau sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Setelah sampai di tahapan organogenesis, berarti zigot dapat dikatakan telah menjadi sebagai fetus atau janin, ya, yang selanjutnya akan mengalami perkembangan di dalam rahim si ibu atau induknya, sehingga sampailah dimana ketika dia siap untuk dilahirkan, si fetus atau janin tadi akan muncul menjadi satu individu baru yang bisa dikatakan lengkap dan sempurna. Setelah selesai tahapan embrionik, barulah masuk ke tahapan pasca embrionik atau setelah hewan dan manusia itu dilahirkan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia memang terjadi di seluruh bagian tubuh. Namun kecepatannya antara bagian tubuh satu dengan yang lain itu tidak sama. Dan pertumbuhan pada hewan dan manusia itu akan terhenti pada masa atau usia tertentu. Sedangkan perkembangan itu akan dimulai ketika alat kelamin mampu memproduksi sel-sel gamet yang sudah matang. Jadi tahapan pasca embrionik yang pertama yang akan kita bahas adalah pada hewan. Namun sebelumnya saya mau nanya nih, pernahkah kalian melihat makhluk ini dan ini? Ya, yang jelas adalah bentuk dari kedua makhluk ini jauh berbeda. Namun sebenarnya dia berasal dari jenis yang sama, tapi fase yang terperlihatkan dia adalah fase yang berbeda. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi dikarenakan pada hewan itu ada yang namanya metamorfosis dan ada lagi yang namanya metagenesis. Apa sih perbedaan antara metamorfosis dan metagenesis? Nah, metamorfosis itu merupakan peristiwa terjadinya perubahan bentuk secara bertahap dari suatu makhluk hidup atau suatu hewan, di mana dimulai dari larva hingga menjadi individu yang dewasa. Proses metamorfosis itu bisa terjadi pada hewan amfibi dan serangga. Nah, pada hewan amfibi contohnya adalah katak tadi, di mana proses perkembangannya atau pertumbuhan awalnya itu dimulai dari zigot menjadi embrio, ya, jadi dalam telur pastinya, kemudian menetas menjadi larva. Larvanya berupa berudu atau kecebong, dan berudu itu juga akan berkembang atau tumbuh, ya, dimulai dari ketika berudu memiliki insang luar, kemudian insang dalam, kemudian alat pernafasannya berganti dari insang menjadi paru-paru, ya, yang tadinya ada ekor kemudian muncul kaki, dan barulah nanti akan jadi sebagai katak muda hingga akhirnya katak dewasa yang akan matang secara seksual. Pada proses metamorfosis itu dibedakan lagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna atau holometabola dan metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Metamorfosis holometabola atau metamorfosis sempurna itu terjadi ditandai dengan terbentuknya pupa atau kepompong, ya. Jadi secara umum gambarnya adalah dari telur, kemudian terbentuk larva, kemudian ada pupa atau kepompong, barulah dia akan tumbuh menjadi individu yang dewasa. Nah, metamorfosis sempurna itu biasanya terjadi pada hewan seperti kupu-kupu, lalat, lebah, dan tawon, ya. Jadi misalnya lebah itu akan ada telurnya, kemudian akan menghasilkan larva kemudian akan membentuk kepompong akhirnya akan membentuk lebah yang dewasa. Nah, berbeda dengan metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola itu ditandai dengan tidak terbentuknya pupa atau kepompong. Jadi setelah telur itu ada yang disebut sebagai yang namanya nimfa, ya. Jadi nimfa ini merupakan bentuk dari individu atau hewan tersebut yang tidak jauh berbeda dengan bentuk dewasanya. Hanya saja mungkin ukurannya lebih kecil dan masih ada jaringan yang belum terdiferensiasi dan terspesialisasi. Ya, contohnya pada jangkrik, ya, pada belalang misalnya. Jadi ketika jangkrik itu menetas, dia akan langsung muncul seperti individu yang dewasa atau imago. Ya, jadi bentuknya sudah hampir mirip secara fisik
seperti yang dewasanya. Nah, jadi dari telur kemudian keluar nimfa barulah berkembang ya, perlahan-lahan tumbuh dan berkembang menjadi individu yang dewasa atau imago. Nah, setelah membahas metamorfosis, sekarang kita akan bahas mengenai metagenesis. Jadi, kalau metagenesis itu adalah proses pergiliran keturunan antara fase aseksual menjadi fase seksual. Proses ini tidak hanya terjadi pada hewan, namun juga terjadi pada tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan paku dan lumut. Ya, jadi kalian bisa lihat lagi atau review lagi pelajaran kelas 10 ya di Kingdom Plantae. Nah, sedangkan pada hewan itu biasanya terjadi contohnya pada ubur-ubur ya, seperti Aurelia dan Aurelia. Nah, kalau kita lihat Aurelia itu mengalami dua fase, aseksual dan seksual, dan bentuknya pun juga berbeda ya. Jadi ada yang bentuknya polip dan ada yang bentuknya medusa. Kalau bentuknya polip, dia tidak motil atau tidak bergerak. Jadi dia menempel pada substrat ya, menempel pada satu permukaan gitu. Jadi dia tidak bisa bergerak. Fasenya adalah fase aseksual. Dia akan mempersiapkan dulu dirinya ya agar nanti dia bisa bereproduksi. Ketika sudah siap, dia akan berkembang ke dalam bentuk medusa ya, fase yang motil yang bisa bergerak, di mana dia telah masuk ke fase seksual dan siap untuk ya menambah keturunan ya, atau menghasilkan keturunan yang baru. Sekarang kita akan bahas tahapan pasca embrionik pada manusia. Pada masa anak-anak, jika kalian amati ya, anak kecil yang baru lahir, kalian lihat fisiknya yang normalnya itu pasti fisiknya sempurna. Dia punya tangan, punya kaki, mata, dan segala macamnya. Namun pernahkah kalian berpikir, kenapa sih anak itu tidak bisa langsung berdiri? Ya, kenapa anak itu tidak bisa langsung berbicara? Nah, disitulah konsep pertumbuhan dan perkembangan itu dipakai. Jadi memang tubuhnya telah tumbuh secara sempurna, namun perkembangan di setiap bagian tubuh itu belum sempurna. Ya, bayangkan ketika anak yang sudah tumbuh rangkanya, tapi belum berkembang dengan baik, ya, di mana belum terjadi pemadatan tulang yang cukup baik, kita paksa untuk berdiri, tentunya ya dia akan mengalami sakit ya, atau tulangnya mungkin bisa patah atau keropos. Nah, seperti itu konsep pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian ketika kalian memasuki masa remaja, ya tentunya kalian mengalami mungkin yang namanya gejolak. Entah kalian suka dengan pasangan kalian, ya kalian suka dengan seorang pria, seorang wanita, gitu ya. Jadi hal-hal ini menandakan bahwa kalian sedang memasuki masa puberitas, ya. Jadi puberitas itu merupakan masa di mana peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa, ya. Terjadinya perubahan secara seksual, ya, terjadi perubahan secara psikis dan fisik juga, ya. Nah, proses ini ya memang karena adanya perkembangan secara seksual, artinya alat-alat reproduksi sudah mampu memproduksi sel gamet yang matang. Ya, artinya di sini kalian sebenarnya sudah bisa kawin, ya, kalian sudah bisa kawin. Tapi ya tentu saja mental kalian tidak sesiap alat reproduksi kalian, ya. Jadi ya ingat ya, meskipun kalian sudah matang secara seksual, gunakanlah pada waktunya, ya, karena semuanya akan indah pada masanya, ya. Oke, jadi pada tahapan dewasa biasanya pertumbuhan telah terhenti. Jadi pertumbuhan vertikal artinya tinggi tubuh itu biasanya telah terhenti. Nah, saat pertumbuhan telah terhenti, perkembangan biasanya ya masih berjalan meskipun tidak secepat pada usia kanak-kanak dan masa remaja. Dan setelah itu memasuki usia 60-65 tahun, terjadilah penurunan atau kemunduran fungsi berbagai sel, jaringan, dan organ. Sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa kulit menjadi keriput, ya, pikiran menjadi pelupa, ya, kemudian terjadi beberapa organ, mungkin paru-paru mengalami penurunan fungsi seperti seringnya sesak nafas dan sebagainya, ya, karena memang sel dan jaringan itu sudah tua, ya, sudah ada masanya, ya. Baiklah anak-anak, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik, dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang sudah saya post di grup kelas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan.